wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa, sahabat Bina Mandiri. Kita saat ini lagi ada di Fukuoka. Tempatnya kita lagi di tempat yang cukup terkenal, namanya PP Dome. PP Dome. PP Dome ini kayak GBK-nya Fukuoka, tapi tidak untuk sepak bola, tapi untuk baseball. Karena yang terkenal itu baseball ya. Oke. Kita lagi berbincang-bincang sama So Hendy dan So Alfred Elias ya. Dan So Hendy ini kalau perusahaan beliau jadi mitra kami di sini, DSK-nya jadi mitra kami di sini. Nah, So Alfred ini murahnya Fukuoka. Ya, jadi beliau sudah 19 tahun di sini dan beliau juga menikah dengan orang tua. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama So Hendy dan So Alfred. Konnichiwa. Ya, terima kasih. Fukuoka kotanya lumayan quiet ya, nggak terlalu se-vibrant, se-hecticnya Tokyo. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang sore ini dulu. Nah, di Jepang sendiri ini ada beberapa tipe orang bisa bekerja. Kita ngomong karena memang kita bersama nama ini tentang mereka yang sebenarnya ada beberapa tipe kalau yang dari Indonesia. Kalau kita bicara dari Indonesia itu pertama itu yang memang mereka tipe orang yang bekerja itu yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Itu memang bekerja. Nah, yang kedua itu dari instansi pemerintah, itu jelas yang bekerja. Nah, yang ketiga itu magang. Magang itu ya memang mereka belajar dari Indonesia bekerja magang di jadi ada yang spesial high class, tradisional, ada yang bekerja. Kalau yang high class itu namanya apa? Lebih ke kayak misalnya yang dari profesor yang kelas-kelas universitas dan kampus. Terus yang bekerja di kalau yang bekerja itu spesifik skill, jadi mereka ahli di bidang tertentu saja. Namanya Tokte Gino ya, berarti kan baik-baik sama kita nanti. Kemudian akhir magang. Kalau magang namanya? Magang itu namanya Kensuse. Saya kan pinter. Jadi saya belajar sama ahlinya nih ceritanya. Kemudian kalau kita ngomong dari segi, kita nggak usah ngomong yang gini-gini ya. Kita ngomong dari top to Tokte Gino. Itu persyaratannya apa? Kalau Tokte Gino itu base ya, persyaratannya ada dua. Yang satu itu pertama itu sertifikat bahasa yang bisa didapatkan di Jepang atau di Indonesia. Yang satu lagi itu sertifikat keahlian pada bidang yang diinginkan, dalam arti pada bidang orang tersebut. Itu bisa didapatkan juga di Indonesia. Itu kalau misalnya persyaratan minimalnya apa? Kalau di Indonesia itu kita ada dua jenis ya. Yang sekarang diberlakukan itu ada dua jenis. Yang pertama itu untuk JLPT, itu yang dari Jepang itu ada N4 di level N4. Berapa N yang mulai dari mana? Ada N5, 4, 3, 2, 1. Satu itu berarti orang Jepang ya? Ya. Kalau N5 bahasa. N5 itu dasar. Satu agak sedikit. Intermediate lah. Intermediate. Terus kalau di Indonesia karena JLP itu nggak ada, bisa digantikan dengan namanya GFP. Itu minimal A2. Itu setara dengan N4-nya. Ada dengan sertifikat SSB. SSB itu sertifikat Tokte Gino, dalam arti specific skill worker. Kalau tidak salah, kalau kamu pulang dari magang 2019, berarti ya? Jadi begini penjelasannya. Siswa yang sudah selesai magang itu tidak membutuhkan SSB. Dengan catatan mereka bekerja di bidang yang sama pada saat magang. Itulah pengganti SSB tersebut, karena bekerja 3 tahun, magang 3 tahun itu sudah dianggap ahli di bidang. Itu tapi berlaku untuk yang pulang 2020. Tidak, itu sampai sekarang pun sama. Maksudnya sebelumnya boleh? Boleh. Hanya saja untuk sebelumnya diperlukan yaitu
dokumen tambahan yang namanya Yokachoso. Itu report dari perusahaannya. Itu kita report aja. Kita report. Oke, itu salah bina mandiri. Jadi kalau kamu 2019 ke bawah, Ya. kamu Ke bawah. harus minta sertifikat Yokachoso. Yokachoso ya Yokachoso. apa namanya klienmu atau employermu sebelumnya di Jepang. Ya, perusahaan yang Ya, dahulu itu tempat. untuk mengganti sertifikat SSB. Tapi tetap sertifikat rasa A2 atau M4 itu juga. Itu hanya dibutuhkan untuk pemula. Oh, untuk pemula juga? Ya, jadi kalau yang selesai magang Oke. itu tidak diperlukan karena selama 3 tahun ke Jepang itu Sudah bisa bahasa sudah bisa Jepang. bahasa Jepang. Ya. Dengan catatan, Nah, pada saat interview nanti, Pak, saya masih oke karena semakin lama biasanya kan teman-teman nanti lupa. lupa. Lama dipakai ya. Itu problem kita ya. Kalau magang itu syaratannya sama kalau Kalau magang itu kita kan training, Ya. namanya training pasti kita belajar dulu di apa namanya bekali dengan misalnya tentang pengetahuan bahasa, pengetahuan budaya Jepang. Gitu kan. Nah, untuk ke depan kemungkinan diperlakukan bahwa siswa magang itu juga harus sudah memiliki lulus tes JT A2 atau IPA. Oh gitu. Nah, cuma untuk sementara ini belum. Sementara ini belum. Selama kamu di Indonesia bisa. Oke. Itu ya. Selama magang. Sementara ini masih. Oke. Sekarang kita ke apa nih? Ya. Ya. Jangan lupa kita. Oh, nah. Kita lurah itu saya nanya lurahnya aja dong. Kita nanya tentang berapa banyak sih orang Indonesia di sini nih. Untuk data pastinya itu saya kurang gitu tahu ya, Ya, Pak, ya. Mungkin bisa dicek di keimigrasian Jepang. Atau di KBRI ya, di lapor dulu ya. ada. Tapi umumnya di kota Fukuoka itu banyaknya adalah pekerja di KCC. Ya, KCC masih Yang KCC. pekerja Ya. itu paling banyak. Oke, itu berapa kira-kira? Kita mau ke Fukuoka aja nih. Apa ya? Mungkin ini bisa mengerti. Fukuoka itu mungkin kalau Fukuoka Prefecture ya. Ya. Fukuoka Prefecture ya, bukan Iya. Kalau Fukuoka Prefecture mungkin ya 10.000 ya. Sedangkan ongkosnya berapa? Ada berapa populasi? 1 juta? 2 juta? Karena penduduk Jepangnya 90 juta. Ya. Kita harus cek di Google ya. Tapi paling nggak populasinya banyak ya? Banyak, banyak. Oke. Mungkin ada 10.000-an. Ya. Kemudian kita ingin tahu nih tanggapan. Ya kita nggak naif sih, memang banyak orang di sini. Tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya di sini ini orang Jepang itu sama orang Indonesia gimana? Oke, ini Mengingat orang Indonesia dulu pernah dijajah salah satunya, kemudian juga ada beberapa nationality ya. Kelihatan di luar Indonesia itu kan banyak. Oke, ini jadi kabar baik buat teman-teman di Indonesia ya. Jadi saya melihat ini karena saya sudah lama tinggal di Jepang ya. Ya 19 tahun tuh. Ya, ini mungkin salah, bisa dikoreksi. Dari pengalaman saya bergaul dengan orang Jepang, bahwa image orang Indonesia sangat baik. Karena kenapa? Budaya orang Indonesia dengan orang Jepang itu sama. Salah satunya adalah sopan santun, respect kepada orang. Terusnya apa ya? Karena orang Indonesia kan kita harus apa namanya? Kikubari. Ini istilahnya kikubari ya. Kikubari itu memperhatikan sekitarnya, teling. Sama, jadi orang Indonesia sama orang Jepang itu sangat klop kalau saya bilang ya, sangat klop dibandingkan dengan orang-orang dari Asia lain. Contohnya dari Korea, contohnya dari Vietnam. Karena budayanya sangat berbeda sekali. Seperti contohnya orang-orang dari Cina Daratan. Kenapa ini sangat bagus dengan orang Jepang? Karena salah satu cara makannya, cara berbicaranya keras. Ya bagi di publik, nah, itu yang mungkin nggak bisa apa ya, secara budaya kurang masuk. Oke, jadi kita ada saingan nggak sih? Ya ada nationality. Ini karena Untuk saing dalam bidang apa? ya nggak tahu, kayak misalnya kita di Hong Kong itu Jakarta, Indonesia, Filipina itu saya ketat. Dari segi mungkin orang Filipina orangnya bisa bahasa Inggris, kerja orang Indonesia orangnya baik. Oke, untuk di bidang keahlian bekerja untuk secara fisik ya, secara fisik orang Indonesia tidak perlu dikhawatirkan karena kita sudah terbiasa hidup keras. Tetapi masalah di education language bahasa kita sangat tertinggal, khususnya dengan orang-orang Filipina. Really? Iya, makanya
banyak engineering di sini tuh lebih banyak pekerja yang kerja di manajemen itu banyak kan orang yang dari Karena kemampuan bahasanya lebih baik. yang ikat data ya. ya. Dan umumnya mereka yang orang Filipina yang kesini pekerja itu mereka lulusannya S1 dan setidaknya mereka sudah bisa sama dengan Daigaku ya, selevel walaupun pekerjanya sama gitu. Untuk tantangan tuh buat sahabat Bina Mandiri ya, Ya, harus jadi- bisa anak-anak yang sarjana-sarjana harus berani beberapa satu pak. Benar, jadi salah satu keuntungan kita ini punya budaya yang sama, cuma salah satunya adalah bahasa. Kalau bisa, semakin yang bisa banyak bahasa, semakin dihajar. Kalau boleh tahu gaji sekarang nih, Oke, Pak gaji. Solendi, tadi ini kita masih gini, tapi berapa ini apa namanya gajinya? Kalau engineering itu kita bicara kalau fresh graduate, Ya. fresh graduate itu mereka meratakan sama dengan base rata-rata di Jepang itu kalau engineering itu sekitar oke lah, cuma itu minimal itu 220.000 ya per bulan 22 juta itu untuk base-nya Ya. belum ada punya Tapi udah kepotong lagi, potong dengan asuransi, Ya. kesehatan, Net terima bersih. 18 ya Tapi masih belum potong akomodasi sama makan ya di kos. belum. Kalau sama di kos, dapat 15 sama 10. enggak lebih 14 lah. Kalau 15 malah kirim kan Udah masuk Udah, depan udah ya. masuk. kirim ke keluarga ya. Itu Kalau dengan catatan itu kita bilang misalnya taruh 1 tahun pertama ya, fresh grade ya. Kalau tentu yang sudah tinggi mesti Ya. mengikuti karir ya. Kalau yang pekerja tadi SSB tadi, kalau SSB itu base-nya itu rata-rata sekitar antara 19 kalau 190.000 ya, Ya. sekitar 20 juta sampai 22 juta di antara itu. Jadi satu tingkat di bawah ya. untuk engineering fresh. Terus kita potong macam-macam mungkin 10 ya. Ya mungkin sekitar 12, 12, 13, 12. Akhir magang. Kalau magang itu karena ini ada sedikit penjelasan. Ya, ya. Bahwa magang itu sebenarnya mereka tidak mendapat gaji, yaitu kita dibilang itu bukan gaji, Pajak. living allowance yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ya. Itu pun sudah melebihi gaji Pak. Ya. Kalau di Indonesia, Ya, ya. sudah melebihi gaji itu per bulan rata-rata itu bisa itu sekitar 11-12, sama hampir sama dengan skill. Ya. Perbedaannya yaitu kalau di skill mereka akan dapat misalnya ini, kalau perusahaan baik mereka akan dapat tunjangan keahlian misalnya. Ya. Jadi ada plus di sana. Tunjangan bahasa karena otomatis dong orang magang sama yang sudah tinggal di sini lama lebih bahasanya lebih bagus. Ya. Gitu. Jadi ada banyak keuntungan perbedaan. Dapat berapa? Berapa? Untuk yang magang Ya, itu tadi kan sekitar- cuma bahasa basinya ya. Bahasa basinya. Nah, yang teman sahabat yang ini tahu berapa sih Realnya magang? berapa? Realnya Oke, berapa? realnya itu kalau orang Jepang itu Tedori ya. Tedori itu yang kita terima Ya. Kita di bank. Ya, yang terima kita itu sekitar 12. 12 tuh makan sudah selesai. Belum Belum makan. makan sendiri. Tapi belum makan ya. Sudah itu sudah. Nah, 12 tinggal potong Tinggal makan makan ya. aja. Dengan gaya hidupnya Pak ya. Ya. Masih rata-rata makan berapa? Sejuta. Satu hari itu ibaratnya sekitar 2000. 2000. 2000 itu udah makan 2000 itu 200. 2000. Kalau 2000 kali 30. Itu dengan kondisi makan di luar ya. Iya. Kalau misalnya mereka masak itu bisa lebih irit. Ya, katakanlah let's say 1.500. 1.500 lah. Jadi potongnya sekitar 3.000, 30 kali makan, berarti kan 40.000 kan. Jadi kalau 12 kali 4 ya dapat tambah lah sama kita ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pengalaman kita pribadi karena kebetulan saya dekat dengan anak-anak SUC ya, magang ya. Untuk magang itu gede banget. Jadi mereka sebenarnya per bulan rata-rata mereka masuk sendiri. Ya, Dan per bulan itu mereka paling habis sekitar 20 sampai 25.000 ya. 25.000 makan setengah ya. Jadi bersih 10 itu udah Belum dapat. dapat. Itu Oke. belum lembur dan oke ya kita Oke, base. ya kita ngomong paling Best. paling Paling best. best. Ya. Oke, kita balik lagi nih ya. Kita ngobrolin lagi tadi gaji udah, tipe sudah. Nah,
apa namanya, kalau kita lihat prospek ke depan nih, ya katanya ini yang beredar di sosial media, info dari mana-mana itu, yang terakhir nggak ada katanya. Magang ini akan di bumi hanguskan. Benarkah begitu? Nah, kita dengar dari sisi Jepang. Kebetulan beliau kan kerja di TSK. TSK itu perusahaan perusahaan rekrut penerima tenaga kerja dalam hal bekerja, bukan magang ya. Tapi spesial ya, spesial. Yes. Terus gimana? Benar nggak info itu? Sebenarnya info tersebut bisa dibilang benar, tapi kalau saya pribadi bilang itu kurang benar karena bukan dihilangkan. Ya. Tapi sistemnya dirubah. Oke. Dikarenakan untuk sekarang ini mereka magang itu kan 3 tahun. 3 tahun itu mereka tidak bisa pindah. Tidak bisa pindah. Dan apabila mereka tidak bisa pindah dan mereka merasa tidak nyaman di perusahaan itu, kebanyakan itu lari. Kabur ya. Jadi imigran gelap. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Jepang itu akan memberlakukan yaitu setelah magang 1 tahun itu boleh pindah ke tempat yang lain dengan bidang yang sama. Oke. Itu loh. Jadi bukan berarti dihilangkan, bukan, tapi hanya dirubah saja sistemnya. Oh, rencana begitu. Ya, tapi ini ada masukan lagi. Ya. Jadi ini isu yang beredar ya, beredar bahwa yang tadi pemagang itu kenapa pengen dihilangkan karena sistem pemagang itu sama dengan seperti perbudakan. Slavery. Karena kenapa? Di Jepang ini kan benar human rights diterapkan. Betul. Jadi ini sangat ditentang oleh beberapa tokoh Jepang sendiri. Kenapa harus gajinya lebih rendah dan 3 tahun tidak boleh pindah-pindah? Nah, makanya bagaimana kok dirubah aja yuk ini sistemnya, karena itu termasuk perbudakan. Gitu. Padahal maksudnya tidak ke sana. Oke. Nah, tadi Soehdi bilang ada masalah nih ceritanya kan, ada yang tidak kerasan. Menurut soal Alven nanti, untuk soal Alven sendiri, sarannya bagaimana? Karena maaf ya, kadang sahabat Binaman ini ada yang berpikiran terlalu pendek, akhirnya kabur. Kemudian jadi imigran gelap. Nah, saya mungkin karena sudah lama di sini bisa ngasih saran nih, yang nggak betah bagaimana, yang sudah kabur harus bagaimana? Oke, jadi pertama kali kita harus tahu motivasi kita ke Jepang apa. Oke, ini pengalaman saya ya. Saya selama 19 tahun di Jepang, itu Pak, saya nggak kaya-kaya, belum kaya. Dan apalagi adik-adik yang 3 tahun di sini, bisa kaya apa enggak? Nah, pertama kali motivasi ke Jepang itu adalah mencari pengalaman dan mencari koneksi. Betul. Itu yang paling penting. Dan yang saya lihat banyak adik-adik ke sini berpikir bahwa ingin menabung, tapi itu oke. Tapi kalau kalian ke sini tapi tidak mengolah bahasa, tidak bergaul dengan orang Jepang, is nothing. Karena uang akan habis. Betul. Jadi saya bilang untuk datang ke Jepang belajar mentality orang Jepang, kedisiplinan dan bahasa. Nanti ketika kalian balik ke Indonesia itu akan digunakan. Bisa bekerja dengan perusahaan Jepang di Indonesia, dan itu yang penting. Karena kalau kalian hanya kerja ke pabrik, balik, bahasa akan skillnya akan berkurang. Nah ini buat masukan aja buat orang-orang yang mau ke Jepang. Aku sedikit tambahin nih tempat dari Abang Alven, karena kita kayak Abang, adik saya. Jadi kita sedikit menambahkan bahwa kalau menurut saya bagus banget apa yang disampaikan sama Abang Alven tadi. Tapi saya juga menambahkan bahwa kalau bisa untuk teman-teman Bina Mandiri itu oke lah, hasil akhir dari sebuah pekerjaan itu asumsinya jangan uang dulu. Saya ya. Tapi tunjukkan dulu kredibilitasnya. Ketika kita sudah diakui kredibilitas kita, itu uang akan menyesuaikan dengan sendirinya. Akan datang sendiri. Intinya adalah harus benar-benar niat tatak dulu, supaya jangan patah semangat. Iya betul. Jadi apa yang kita lakukan, mungkin saya juga tinggal lama, Bang Alvin juga dari rumah, jadi kita tunjukkan bahwa Indonesia seperti ini loh. Kita nggak cuma bawa nama kita sendiri, tapi bawa nama negara kita. Itu yang paling penting pertama. Siap. Karena misalnya saya melakukan satu hal yang buruk di Jepang, itu mereka nggak melihat siapa itu Hendy gitu. Mereka pasti lihat Indonesia. Gitu. Jadi semua disamaratakan akhirnya. Itulah kredibilitas. Terus kalau untuk teman-teman yang sudah imigran gelap ini bagaimana? Nasibnya ada 2. Nasibnya 2.
bertahan tapi tidak bisa lama, Ya. atau akan balik ke KBRI, Ya. ke kedutaan, dan minta dipulangkan. Oh. Karena banyak case yang mereka sudah, karena hidup ilegal itu tidak enak ya, dikejar-kejar, kalau sakit nggak bisa ke rumah sakit. Betul, Nah, tuh jadi- ya. Kalau ilegal jangan sampai sakit. Ya. Sekali sakit kamu nggak bisa kemana-manain ya. Karena nggak punya Kartu. kartu asuransi. Ya. Bisa dapat. Jadi kalau bisa tolong sahabat Bina Mandiri tata kuat. Kalau memang kamu memang sudah tidak bisa ya pulang dengan baik ya. Ya. Daripada jadi imigran gelap lebih bermasalah, mending pulang kita urus baru atau bagaimana Iya, gitu ya. betul. Nah, tadi bilang bagaimana kalau nggak betah. Jadi kalau saya, prinsipnya saya harus menentukan lingkungan saya. Nah, Dengan siapa saya bergaul, dengan Oke. siapa saya harus berkonsultasi. Nah, itu penting sekali. Oke. Oke, Gitu. bagus. Saran nih, dengerin nih saran dari So Hendy sama So Alven, abang-abang nih ya. Mereka sudah istilahnya sudah pengalaman, sudah punya banyak sejarah di sini. Jadi adalah menjadi suatu referensi yang luar biasa ya. Mungkin maaf ya, mungkin teman Anda baru setahun 2 tahun di sini, nggak tahu di mana-mana. Tapi beliau-beliau ini sudah puluhan tahun. Jadi paling nggak pengalaman hidup mereka di Jepang itu bisa jadi modal buat adik-adik, buat sahabat Bina Mandiri yang akan ingin ke Jepang, betul ya? Kemudian ini ada yang lagi rame nih ceritanya nih di Osaka. Oke. Nah, bisa komentar nggak yang Osaka itu? Apa gimana nih? Nah, mereka jadinya wah kok begini ya gitu loh. Gimana Hendy mengatakan? Kalau aku secara pribadi aja. Ya, Secara pribadi ya. Memang benar itu salah satu budaya yang dibawa anak-anak teman-teman kita di Indonesia ke Jepang. Itu satu yang dibawa, yang nggak bisa hilang. apa? Kumpul-kumpul. Oh, kumpul-kumpul. Nah, Makan nggak ini makan ya. sih penting kumpul ya. Oke, Kumpul-kumpul. kumpul-kumpul. Karena saya juga merasa gini, saya tinggal di sini kadang-kadang merasa sendiri di sini. Jauh dari orang tua. Ya. Jauh, nggak ada siapa-siapa. Ya, gitu ya, kan. ya. Tapi kalau menurut saya tentang yang isu yang di Osaka kemarin, Ya. itu ada sedikit. Kalau menurut saya itu memang adanya seperti itu, mereka kumpul sedikit mengganggu mungkin pengunjung lain. Ya, misalnya. ya. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang buruk, saya Ya, pikir enggak. tidak. Itu nggak seperti yang diberitakan. Ya, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ya. Karena saya sendiri nih Pak, jujur nih, saya sendiri itu saya bisa dikatakan sebagai salah satu Yang kepala dituakan. suku, kepala Ya. suku, Ya. kepala suku untuk anak-anak teman-teman Oke. Densus saya ada RT di. RW-nya lah. Ya. Ini kalau ini lurah ini RT RW-nya gitu ya, Taman Bina Jadi Mandiri. saya tahu betul kok anak teman-teman kita nggak ada yang Ya, seperti itu. ya. Hanya saja pada saat itu mungkin teman-teman itu mungkin ada di tempat dan waktu yang salah. Itu Oke. saja Ya. mungkin kalau menurut saya ya, Ya. secara pribadi. Ya, karena mohon maaf sahabat Bina Mandiri, kita ini kan di Fukuoka ya, jadi dekat dengan Osaka. Dan kebetulan Sohen ini kantornya juga di Osaka. Jadi Mineral. beliau dekat Osaka. Nara dekat Osaka, bukan di direct di Osaka. Jadi wajar dong kalau kita tanya mereka berdua karena dekat ya lokasinya aja. Jadi ini bukan informasi yang mengada-ada, Ya. ini informasi A1 ini ya. Kalau memang kejadiannya seperti itu. Jadi Ya. sekali lagi kalau memang datang ke Jepang sesuaikan budaya di Benar. Jepang ya. Mungkin soal kan ada testimoni sendiri. Jadi gini, ini kan kasusnya berkembang karena mereka ngumpul-ngumpul di daerah Osaka. Ya. Dan terusnya ada yang membawa kayak parang. Ya. Nah, ini kalau kita seleksi, ini sebenarnya dilebih-lebihkan. Oke. Jadi, saya jujur, saya bergaul dengan adik-adik Kenshusei, nggak ada situ geng-gengan. Mafia-mafian tuh nggak ada. Oke. Mereka kesini tuh hanya untuk cari uang, Ya. untuk memperbaiki hidup. Ya. Jadi, ada beberapa orang yang mungkin nggak suka. Ya. Tapi jangan digenerasi, karena banyak adik-adik saya kesini mereka hanya orang biasa. Oke. Kita sering ngumpul tapi ya misalnya main bola bareng Iya. itu malah justru malah menjalin erat gitu. Oke. Mungkin yang perlu diperbaiki dari rekan-rekan yang mendengar ini ya, kalau misalkan pengen berkumpul, coba dilihatlah situasinya cocok apa enggak. Kalau berkumpul tuh jangan mengganggu orang, itu mungkin. Oke, oke. Apalagi sampai minum-minuman keras Ya. gitu ya di pinggir jalan tuh jangan. Karena budaya Jepang nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada sama sekali geng-gengan, mafia-mafian, Nah. saya yakin Nggak nggak ada. Oke. Kalau menurut pengalaman saya sendiri nggak ada. Oke. Hanya saja mungkin ya pesan seperti tadi bahwa oke lah minum, orang yang suka minum ya silahkan gitu kan, Ya. itu kan hak masing-masing. Betul. Tapi tolong di Jepang itu mereka ada tempatnya kok. Oke.
siap. disediakan tempat minum ya. Ya, Tempat terusnya minum ada misalnya. ini saya pengen ngomong tentang kebebasan ya. Ya. Jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain. Betul. Di sini saya punya kebebasan berbicara, tapi kalau saya teriak-teriak orang lain bahkan terganggu. Ya, ya, Nah, ya. sama dengan kalian, misalnya berkumpul, boleh berkumpul, tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang Jepang yang lain. Ya. Gitu. Oke. Dan Jepang sendiri tahun-tahun mendatang kira-kira butuh banyak pekerja. Oh, jelas. Ada angkanya kira-kira? Jelas. Jadi per tahun ini ya, per awal tahun kemarin itu Jepang itu berencana menambah jumlah pekerja yang untuk tenaga ahli aja. Ya. Tenaga SSB Tokuteki Ya, Indonesia tadi yang tadinya 45.000 orang Hah? mau dinaikkan menjadi 2 kali lipat, sekitar 80.000 orang. Oh. Jadi Tahun memang depan. Tahun ini sudah mulai akhir tahun ini insya Allah Oke. sudah, dan itu sudah akan ada pelebaran bidang pekerjaan. Oh. Jadi yang tadinya hanya 5 beberapa kalau ya, dan sekarang besok itu akan tambah lagi misalnya di bidang jahit jahit. ya, itu baru banget Ya, ya. jahit. Jahit, terus driver ya. Driver itu sekarang masih digodok untuk masalah keselamatan, Siap. tapi kemungkinan tahun depan sudah mulai oke juga. Terus satu lagi itu namanya masih di bidang kesehatan, Haigo, tapi namanya Homong Kaigo. Itu lebih ke daycare tapi ke rumah. Gitu. Oh. Jadi misalnya ada orang-orang tua yang Ya. tinggal di rumah gitu kan, nggak Sendirian bisa untuk ke- menemani beliaunya. menemani bantu-bantu mereka. Oh, Gitu-gitu. baik. Oke, oke. Itu insya Allah mulai akhir tahun ini dan awal tahun Ya. depan udah mulai. Jadi sekali lagi peluangnya semakin besar, semakin terbuka Ya. lebar sahabat Bina Mandiri. Jadi persiapkan dengan baik. Nah, terakhir nih, ya mungkin Mas Sohendi bisa sampaikan apa sih yang harus dipersiapkan bagi sahabat Bina Mandiri untuk masuk ke Jepang. Kalau dari soal pen, apa sih testimoninya? Oke, oke. Jadi supaya mereka merasa yakin, confident dan siap untuk ke Jepang. Sama Oke. dulu. Ya. Ya, apa saran Sohendi Ya, untuk ya. menyiapkan diri itu apa yang disiapkan Ya. untuk Oke. bisa masuk ke Jepang? Ini hanya saran, diikuti silahkan, Ya. kalau enggak ya harus diikuti kan. Pengalaman kita ya di sini ya. Jelas, pertama itu mental. Mental. Jangan hanya misalnya hanya kepengen ke Jepang, nanti yang penting datang 3 bulan minta keluar. Nggak lucu. Ya, ya, ya. Dibanding separah-parahnya kerja di Jepang, itu hasilnya tetap jauh lebih banyak ketimbang kerja di Indonesia. Indonesia. Kita Ya. semua tahu lah. Ya, mental nomor satu. Mental nomor Mental satu. nomor satu nih. Yang kedua itu bahasa. Bahasa. Itu sudah nggak bisa ditawar. Oke. Kita tinggal di Jepang. Oh. Kita tinggal di Jepang. Kita tinggal di negara orang. Ya. Yang tidak Yang berbahasa tidak Inggris. berbahasa Inggris atau Ya, berbahasa bahasa Indonesia, Indonesia. pastinya. Betul. Apalagi bahasa Jawa. Oke. Nah, jadi harus bisa berbahasa Jepang. Keuntungannya apa? Kalau kita tahu bahasa Jepang, satu, kita bisa tahu peraturan. Nah, Ya, kita tahu aturan Jepang. Kita tahu semua seluk-beluk Jepang, lebih mudah. oke. Yang kedua, lebih mudah belajar tentang pekerjaan di Jepang karena mereka menjelaskan sesuatu juga pakai bahasa Jepang. Oke, oke. Itu. Ya. Yang ketiga, tolong. Ini hal yang saya pikir ya secara pribadi itu krusial. Nah, Apa itu? Tolong jaga nama bangsa kita. oh. Ya. Karena di sini kita nggak hanya membawa diri Ya. kita ya. Adik-adik kita juga ya. Ada Ya. adik-adik kita loh, kasihan. Ya. Misalnya dari kakak kelas kita kok jelek, itu Ya. nggak mungkin ngambil Ya. misalnya Ya. dari Oh, akhirnya yang lain dibatalin. Iya, batalin. Ya. itu Jadi, satu. Yang kedua negara pasti. Jadi kalau itu saja, Oke. siapkan mental, bahasa, sama mental, tolong. bahasa, dan tolong jaga diri, ya, terutama jaga diri karena Anda adalah duta besar yang dikirim ke sini Betul. dan harus bisa menjaga nama bangsa, tidak hanya nama Anda, karena berikutnya akan berefek itu kepada adik-adik kalian, Generasi kepada berikutnya. generasi berikutnya, sama negara juga. Jadi luar biasa efeknya. Jadi tadi 3 hal dari Sohendi yang harus kalian siapkan untuk mau masuk ke Jepang. Berikutnya pengalaman testimoni dari Oke. soal pen supaya bisa jadi pegangan atau referensi untuk Anda yang mau ke Jepang. Ini bukan hanya untuk ke Jepang ya. Ya. Yang pertama kali ini moto hidup saya. Saya selalu harta hidup saya ada 2. Satu adalah manusia, yang kedua adalah waktu. Oke. Saya selalu respect kepada siapapun, walaupun kamu seperti apa saya respect Ya. itu. Karena manusia itu kalau nggak ada manusia kita nggak bisa hidup. Betul. Jadi saya masuk makhluk bersosial. paling penting itu manusia. Ya. Yang kedua adalah waktu.
Kalau kamu punya mimpi sekarang, lakukan sekarang. Jangan ditunggu-tunggu. Ya. Kau pengen ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Ya. Oke, ini prinsip hidup saya. Mungkin Ya. bisa digunakan. Kalau uang akan habis. Ya. Kalau kamu nggak respect sama orang, kamu nggak bakal dapet kerjaan. Nah, yang kedua waktu. Jangan sia-siakan Sia-siakan waktu, waktu. karena waktu kita terbatas. Ya, dan Saya nggak- berjalan terus. Saya nggak akan Ya. ngerti nih sampai kapan. Nah, Ya. lakukan. Cita-cita kamu mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Terus yang kedua, kalau kamu mau ke Jepang, pilih pengirim, misalkan kayak kakak yang punya perusahaan, pilih yang paling benar-benar. Dilihat kredibilitasnya, karena banyak pengirim yang nggak benar. Hanya mau terima uang saja, tapi Ya. sampai di sini nggak jelas. Nah, Ya. itu doang. Broker ya. Broker. Nah, Broker, itu ya. ya. Jadi itu sahabat Bina Mandiri. Yang pertama harus punya prinsip hidup. Yang kedua adalah waktu ya. Manusia dan waktu. Manusia dan waktu ya. Jadi itu paling penting karena kita hidup bersosial. Kemudian waktu itu berjalan terus ya. Kita tidak tahu kapan kita harus kembali ya. Kalau jangan menunda-nunda. Kalau ada kesempatan lakukan. Ya. Ya. Do it now. Do it now, ya. Do it now. Dan terakhir tentu carilah yang memang berpengalaman dan Berpengalaman. kredibilitas yang baik, karena itu sekali lagi menyangkut masa depan adik-adik juga Ya. atau sahabat Bina Mandiri yang akan bekerja ke Jepang. Sekali salah langkah, Ya. tentunya ke depan akan lebih berat lagi Anda hadapi ya. Mungkin itu dari Itu aja, So ya. Hendy dan So Alven. Terima kasih. banyak. Terima kasih kakak. Terima kasih. Sudah nyebut saya ke airport, sudah ngajak jalan-jalan. Tadi Iya. meeting juga udah diterjemahin. Terima kasih udah datang ke Fukuoka, ditraktir iya. banyak. Apa-apa, makan juga makan gorengan telo coba. Pokoknya jauh-jauh ke Jepang cuma makan telo goreng coba. Dah. Saya pokoknya kalau ke Malang hubungin kakak. Siap. Minta ditraktir bakso Malang. Boleh. Tidak akan kelewat kalau bakso Malang ke Malang. Oke. Rawon. Rawon. Terima kasih banyak. Terima kasih, Arigatou Kak. gozaimasu. Terima kasih, Kak. Terima kasih sahabat Bina Mandiri ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa ya, be smart worker for a better future. Coba deh, ayo dong. Peace, small worker For better future. Oke. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.